Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Kota Kupang meminta penjabaran dana penanganan COVID-19 sebesar 48,5 miliar rupiah yang dialokasikan untuk Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Dinas Kesehatan memperoleh anggaran sebesar 19 miliar 23 juta rupiah lebih, sementara sisanya untuk Dinas Sosial Kota Kupang. Dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah Kota Kupang bersama Komisi 2 dan 4 DPRD meminta pemerintah untuk menjelaskan secara detail relokasi anggaran tersebut. Tapi masukan untuk mendengarkan laporan rasionalisasi anggaran ini, karena mungkin kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah masuk kepada sidang anggaran perubahan. COVID ini kita belum tahu loh sampai kapan dia akan berakhir. Nah, andaikan pada saat sidang perubahan nanti COVID ini juga belum dinyatakan bebas dari negara Indonesia maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun lokus khusus yang Kota Kupang, maka apakah dari uang-uang yang ada yang sudah dirasionalisasi ini, apakah kita perlu memproyeksikan untuk penambahan di anggaran perubahan nanti, atau enggak dari laporan yang ada sudah dirasa cukup, maka uang yang kelebihan ataupun yang mau dianggarkan lagi harus kita berikan kepada dinas-dinas yang selama COVID ini sedang anggaran mudik mereka tidak mendapatkan lagi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program. Tapi terkesan kita kita potong-potong sembarang. Minta maaf saya bilang sembarang, bukan berarti tidak mengikuti prosedur, tetapi seperti yang tadi Pak Arif sampaikan, kita turun ke dinas Pak pejabat, banyak yang mengeluh. Nah kalau sudah diajak bicara, lalu mereka masih malu dengan kita, wah berarti yang di dalam ini yang tidak beres. Pak pejabat punya bawahan ini yang tidak beres. Mereka lebih kita lain, Pak sampaikan di kita lain, kita mau dengar yang mana? Begitu Pak. Kita sampaikan ini bukan karena kita tidak setuju seperti tadi Pak Ali bilang, kita boleh mau potong berapapun itu hak pemerintah. Jika sudah dikoordinasikan dengan pimpinan DPR, silakan. Untuk kepentingan masyarakat besar. Tetapi pelaksanaannya Pak, jangan sampai kita banyak potong-potong panik. Kalau saya bilang pemerintah panik potong. Sudah ada potongan pertama, potong lagi kedua. Ini jangan ada potongan lagi ketiga. Sementara itu, penjabat Sekda Kota Kupang mengatakan semua pemotongan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, COVID itu rasionalisasi juga, jadi anggaran yang betul cubit, yang betul ambil di seluruh perangkat daerah dan sekretariat daerah itu, termasuk sewan itu 226 M, Bapak. Jadi APBD yang betul ditetapkan sama-sama itu harus betul potong sebesar ini. Ini bukan gampang Bapak memaksa yang saya minta bantuan begitu. Nah, harus dipotong. Karena itu Menteri Keuangan punya surat. Dikuatkan dengan Menteri Dalam Negeri. Kemudian untuk seluruh proyek-proyek pun itu ada tanda tangan resmi Tito Karnavian sebagai Mendagri dan Kepala LKPP. Seluruh proyek-proyek resmi. Pointernya adalah mereka para secara tertulis potongan anggaran setiap OPD. Kemudian yang kedua, dari abad 85M yang penanganan COVID itu kami minta itu abad 85M itu programnya apa saja itu sudah dilakukan di Kota. Kalau seperti ini terlalu banyak. Sementara itu, Diana Bire, anggota Komisi 4 berharap agar sisa dana yang tersisa 6 miliar di Dinas Kesehatan dapat diberikan bagi masyarakat untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Sisa 6 M lebih ini untuk perbaikan ruang isolasi sebesar 6 M ini khusus perbaikan ruang isolasi saja, berarti tidak tersisa untuk pos anggaran yang lain. Menurut saya itu bukan hal yang urgent, karena sebaiknya sisa anggaran ini kita bisa berikan ke masyarakat untuk upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dibanding kita hanya fokus pada ruang isolasi. Ke masyarakat saja, artinya dinas lebih kreatif bagaimana upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Jangan hanya berpikir bahwa dengan membagi masker sudah selesai. Ada banyak upaya yang dilakukan, ada banyak cara. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Padron Paulus, RDP berakhir dengan diserahkannya data tertulis penggunaan anggaran penanganan COVID hingga Juni 2020. RDP dihadiri Ketua Komisi 2 dan Komisi 4 beserta seluruh anggota komisi. Jerry Rudolf, AFP TV melaporkan.